Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Husnaini TV YouTube channel. Segmen kali ini yaitu ngobrol santuy, di mana kita akan mengobrol dengan sesantuy-santuinya bersama teman-teman yang juga santuy. So, don't forget like, subscribe, and share. Assalamualaikum Bu Ninas, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Ceria ya hari ini. Iya harus demi imun. Gimana kabar Bu Ninas sekarang? Alhamdulillah segar dan sehat. Oke, kemarin Bu Asmil sehat juga. Alhamdulillah sehat, doanya selalu sehat. Amin. Jadi Bu Ninas kemarin kalau nggak salah ya sempat mengalami musibah. Bu Ninas sempat dinyatakan positif COVID-19 ya. Boleh nggak nih cerita sedikit pengalamannya untuk kita sharing ke penonton agar jadi wawasan ya untuk menjaga kesehatan masing-masing. Boleh nggak diceritakan Bu Ninas gimana kronologisnya terkena COVID-19 kemarin? Boleh. Boleh. Jadi kemarin itu awalnya bukan saya, tapi ke bapak saya dulu. Karena kan bapak saya itu kerjanya ketemu klien kan, dan itu dari luar kota, luar pulau. Mungkin kemarin sempat miss gitu, ada ya kecolongan lah. Harusnya kayak satu ruangan itu yang biasanya bisa 10 orang kan, karena pembatasan harusnya cuma diisi 4 sampai 5. Tapi karena tamu itu klien tuh kadang datangnya nggak janjian kan, jadi ya udah masa udah datang nggak disuruh masuk kan gitu. Jadi akhirnya mungkin dari situ ya, akhirnya ada miss-nya di situ terus kena. Nah tapi bapak itu kenanya waktu tuh nggak langsung apa yang kayak gejala-gejala yang sempat viral waktu itu ya, yang sampai sesak napas dan segala macam, nggak gitu. Jadi awal gejalanya tuh kayak meriang pertamanya, dan itu ternyata tidak hanya bapak saya aja, tapi beberapa orang yang ada di ruangan itu juga kena dalam satu waktu, tapi kayak cuman beda 1-2 hari aja gitu. Jadi makanya itu akhirnya ketahuan, sepertinya sih salah satu tamu ada yang positif gitu. Cuman ya kan nggak menuduh, tapi intinya dari situ. Nah, gejala awalnya tuh meriang gitu, kayak apa ya? Kalau yang udah pernah sakit tipes atau DB kayaknya tahu gejala itu. Jadi mirip banget kayak orang simptomnya, gejalanya tuh kayak orang sakit tipes atau DB kalau pas bapak saya kemarin. Nah, terus datang ke dokter karena kan keluarga saya tuh punya langganan dokter gitu kan di dekat rumah. Itu emang udah biasa di situ. Pasti mandi istilahnya ya, bahasa Jawa tuh pasti manjur di situ. Gitu Nah, ya. udah cocok sama dokter itu, tapi pas waktu bapak dibawa ke situ dikasih obat 3 hari kok nggak ada perubahan, malah makin sakit, sendi-sendinya tuh kayak apa sih, capek semua gitu loh, kayak apa ya, linu-linu banget gitu, padahal awalnya cuman kayak masuk angin, pusing gitu. Ya udah, karena kok bapak kan takut, karena dulu beliau pernah sakit DB juga gejalanya persis. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang paling dekat dari rumah, dibawa ke rumah sakit masuk IGD. Nah, mungkin dokternya sudah antisipasi segala hal ya, ini kayaknya gejala-gejalanya seperti itu. Jadi pertama langsung disuruh foto toraks, foto paru-paru kan. Hasilnya langsung keluar, itu bapak paru-parunya ada fleknya ternyata. Jadi fleknya itu tidak kategori parah, tapi ya nggak ringan juga gitu, yang sedang lah gitu. Tapi dokternya juga sempat bingung, tapi bapak kok nggak kayak orang sakit ya? Maksudnya masih bisa berdiri, masih bisa ini. Cuman kalau ditanya, ya sakit badannya meriang, tapi orangnya masih bisa berdiri, masih bisa ngomong biasa gitu, kayak nggak sakit gitu. Cuman kayak orang yang butuh istirahat aja gitu. Akhirnya karena udah toraksnya ada, hasil foto toraksnya tadi ada fleknya, akhirnya sesuai protokol harus tes swab gitu kan. Jadi saat itu juga tes swab, kebetulan waktu itu ngambil yang malamnya jadi. Cuman karena bapak kayaknya salah ngasih email, jadi hasilnya baru ketahuannya besok pagi saya ambil ke sana gitu. Nah, jadi besok paginya udah diambil hasilnya, langsung kan bilang, tapi karena ini positif, jadi ngasih tauinnya kan
pelan-pelan gitu ya. Jadi awalnya ngasih taunya kayak Pak positif gitu. Saya nggak stres sambil ini. Ya, sebelumnya Bapak ini usia berapa Mbak Ninas kalau boleh tahu? Bapak itu 60. 60. 60 tapi nah makanya Kondisi dokternya juga maksudnya ada komorbidkah atau 60 di kondisi yang sehat, tidak punya penyakit penyerta gitu? nggak ada penyerta yang sehat sih. Makanya pas waktu dokter tahu itu, ini kok aneh sih udah umur segini gitu. Sebenarnya itu salah satunya bapak tuh udah umur segini, terus paru-paru dia gitu. Tapi orangnya kok kayak lempeng-lempeng gini, nggak kelihatan kayak sakit yang gimana katanya gitu. Jadi Jadi karena itu dokter mensummary mungkinnya menyimpulkannya itu dalam kategori fit dan masih bisa isolasi mandiri di rumah gitu. Jadi pas hasilnya keluar dikasih tahu tips-tips ya pokoknya kalau Bapak sebaiknya isolasi mandiri dulu di rumah sekitar 14 hari nanti baru swab lagi gitu atau setelah obatnya habis nanti konsultasi lagi ke dokter bagaimana kelanjutannya. Karena setelah positif itu Bapak langsung dijadwalkan konsultasi online di rumah sakit yang sama. Jadi untuk dapat obat apa kelanjutannya lah dapat obat kelanjutannya apa aja gitu. Nah, karena satu anggota keluarga positif, kenapa? Berarti salah satu yang jadi pertimbangan dokter untuk menyuruh bapaknya Mbak Ninas ini isolasi mandiri karena keadaannya yang fit ya? Atau ada pertimbangan lain gitu karena usianya kan sudah 60 ya, kemudian ya itu bukan usia yang resiko rendah ya, tapi resiko yang tinggi. Ada pertimbangan lain nggak pada saat itu? Kata dokter, kenapa disuruh isolasi mandiri kok nggak disuruh opname? Kalau dari dokter sebenarnya pertimbangannya itu aja karena secara keseluruhan sebenarnya kondisinya masih terhitung fit. Kemudian yang kedua sebenarnya rumah sakit nggak apa-apa kalau misalkan mau isolasi di rumah sakit, tapi mungkin dokternya menganggap bahwa pengalaman yang udah-udah kalau pasien ditaruh di rumah sakit sendirian, kalau beliaunya sudah sepuh dan apalagi biasanya aktivitasnya padat, malah boring, terus nanti malah stres takutnya. Jadi mengantisipasi hal itu lebih baik takutnya malah drop gitu, malah aduh gimana ya sendirian udah sakit ini, apalagi kan pada saat itu penyakit itu masih momok banget karena info-info di media itu lebih banyak menyampaikan berita kematian daripada berita sembuhnya gitu. Jadi Bapak pun waktu itu kepikiran itu waktu di rumah gitu. Nah, kebayang kalau misalkan Bapak isolasi di rumah sakit nggak ada yang nyemangatin makin parah pasti gitu. Jadi dokter juga tetap memberikan opsi boleh di rumah sakit tapi resikonya begini gitu. Nah, kalau isolasi mandiri di rumah resikonya juga begini ada gitu. Terus ya udah berikutnya ya lebih ke pertimbangan keluarga aja. Memilih untuk isolasi mandiri ya. Berarti sebenarnya sama dokter juga sudah dijelaskan plus minusnya kalau isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit ya. Iya, iya. Gimana itu maksudnya pertama kali keluarga tahu kalau Bapak positif dan kan ini serumah ya ada siapa aja kakak, Ninas, adik, ibu, Bapak. Iya berempat. Sebenarnya di rumah itu ada om, tante, dan keponakan masih baby, masih setahun kan. Untungnya pas sebelum Bapak sakit itu, yang om, tante, dan anaknya ini udah lagi ada acara di rumah Mbah gitu, lagi di luar rumah intinya. Jadi kebetulan begitu tahu, udah lagi sakit nih, udah nggak usah pulang dulu gitu. Sampai hasilnya positif makin nggak pulang-pulang mereka. Jadi untungnya mereka aman gitu. Jadi tinggal di rumah Bapak, Ibu, saya adik berempat gitu. Gimana? Pertama kali tahu kalau positif? Kalau saya sih lebih ke ya positif gitu kayak karena ini tuh pasti menghabiskan energi. Udah mikirnya menghabiskan energi aja tapi nggak kepikiran ke yang sampai mati lah apalah yang kayak gitu enggak, lebih ke wah ini PR banget nih. Semuanya pasti ke hold kan, kerjaan ke hold, aktivitas ke hold, semuanya jadi ke hold kan. Itu kan ngabisin energi. Kalau saya waktu itu mikirnya gitu. Tapi begitu kena ke bapak dan ibu, nah itu. Jadi yang Bapak ke IGD itu pas waktu tadi foto torak, kemudian swab, itu Bapak masih bisa berdiri, masih bisa balesin WA, bahkan pulang dari IGD tuh masih, habis gini kita makan nasi pecel aja ya di Jalan Mejen Sungkono, enak nih, gitu. Masih bisa minta, masih bisa makan gitu kan, Mas. Istilahnya dia Bapak tuh masih berenergi gitu, masih bertenaga kan. Oke, begitu besok paginya habis surat hasilnya saya ambil, terus pulang ke rumah ngasih tahu Bapak di kamar, Pak positif.
itu langsung down, langsung udah down banget, udah HP-nya ditaruh, dimatiin, bahkan TV dimatiin, udah bener-bener di kamar, bener-bener udahlah langsung drop banget tuh, jauh banget. Itu pertama kalinya sih saya ngelihat bapak saya, kok gini ya gitu, kok gini Berarti ya. sebenarnya Nah penyakit ini berbahayanya juga nyerang mental banget ya. bener, mental banget itu yang kena. Tapi Ibu akhirnya ikutan. Sekeluarga ini akhirnya pasti swab semua kan ya? Swab Swab semua hasilnya positif semua. Sekarang bisa ketawa. Waktu itu karena kita bingung, positif. Sebenarnya kayak ya kalau dibilang kita jadinya positif semua ya nggak kaget. Tapi kok bisa ya, padahal nggak, kalau saya sih sama sekali nggak berinteraksi sama bapak waktu itu, paling cuman pamit aja kan kalau berangkat kerja pulang gitu, cuman nggak yang interaksi gimana kerja pakai salim tangan selama ya salim, apa jangan-jangan itu ya pas salim ya, jadi ya udahlah gitu, tapi udah makan di meja yang sama ya pastilah ya, serumah pasti apa-apa dipakai bareng ya. Nah sebenarnya enggak. Jadi kalau di rumah itu bukan makan bareng yang di meja gitu, enggak, tapi ngambilnya ya sendiri-sendiri gitu. Bahkan kadang tuh bapak itu udah punya piringnya gitu. Jadi kecuali ya kayak bapak itu udah piringnya pasti itu. Bapak maunya piringnya itu gitu. Cuman sendok garpunya tuh yang masih campur. Saya juga sama, enggak, saya maunya piring itu piring saya gitu. Jadi sebenarnya udah sebelumnya juga udah sendiri-sendiri. Cuman ya kan sendok garpunya yang mungkin masih nyampur ya gitu. Nah itu aja sih. Jadi ya pasti susah. Rumah tetap ada kena-kenanya. Yang paling dicurigai sih gagang pintu kamar mandi, kamar. Iya, itu yang banyak. Makanya waktu diputuskan isolasi mandiri, dokter bilang sering-sering semprot gagang pintu pakai disinfektan ya Bu gitu. Jadi harus rajin, itu bisa setiap sehari itu bisa 4 kali, pokoknya semprot aja gitu. Karena itu yang paling sering kena kan, kita megangnya kan lebih sering ke situ kan. Iya, semuanya kan kena di situ. Gitu. Jadi kalau dari empat kalau efeknya ke keluarga sih ibu sama bapak doang yang lebih ke drop. Kalau saya sama adik sih oh ya udah gitu. Berarti bapak ibu ini bergejala ya Mbak Ninas. Jadi kalau Mbak Ninas sama adik karena mungkin masih muda bisa dikategorikan OTG atau bagaimana, atau sempat mengalami batuk, bersin atau gimana? Enggak, kalau bapak kan gejala udah jelas tuh tadi kayak gitu kan, yang kayak meriang, pusing, demamnya tinggi. Waktu itu sempat 39 ke atas gitu. Nah, bapak sempat demam tinggi, terus diare juga. Nah, kalau Ade itu sempat kehilangan indera penciuman sama perasa. Jadi waktu itu dia nyadarnya karena di rumah itu lagi ibu lagi goreng ikan asin kan. Makan kok nggak ada rasanya, nggak mungkin nggak ada rasanya, ikan asin digoreng serumah aja nggak keluar baunya, adek nggak kecium kan, aneh. Oh berarti ini gejalanya gitu. Hilang, dia makan nggak ada rasanya. Wow. Iya, dia nggak bisa nyium apa-apa. Terus kamar itu kan ada apa sih, kayak pengharum ruangan yang setiap berapa menit bunyi pes gitu kan, itu kan pasti bunyi, pasti wangi kan, pasti bunyi, pasti wangi kan, dia nggak kecium itu juga, jadi aneh banget, berarti ini gejalanya gitu. Adek itu umur 25, adek 25, masih muda gitu. Masih muda ya. Nah justru yang OTG ibu sama saya gejala? Enggak, justru itu yang OTG malah ibu sama saya yang nggak ada gejala sama sekali. Ibu usia 55. 55, selisih 5 tahun dengan bapaknya. Justru ibu gak ada gejala. Alhamdulillahnya ya. Gak ada gejala. Alhamdulillah ibu gak ada gejala. Jadi pas ketahuan bapak positif kan ibu keluar tuh dari kamar. Maksudnya pindah kamar, tapi nginepnya sama saya di kamar saya. Jadi saya sama ibu terus berdua, nah kita yang OTG. Aneh banget, padahal saling nularin ya, harus tahu kita OTG. Adik kamar sendiri, nah itu adik gejala, bapak ada gejala. Saya sama ibu yang alhamdulillah gak ada gejala gitu. Tapi justru malah bahaya itu yang OTG kan. Iya. Akhirnya berapa lama yang dihabiskan oleh Mbak Ninas dan keluarga sampai dinyatakan negatif, Mbak?
secara keseluruhan ya sampai kita bener-bener oke negatif itu 2 bulan. Jadi enggak 2 bulan bulat ya, kayak 1 bulan 3 minggu, 7 minggu lah. 7 minggu isolasi mandiri di rumah. 1 bulan 3 mingguan. Iya kayak hampir 2 bulan lah, anggap aja 2 bulan. Iya udah hampir 2 bulan tuh. Tipsnya apa sih Mbak Ninas? Itu kan serumah ya positif semua, terus dinyatakan negatif dalam kurun waktu 1 bulan 3 minggu. Jadi selama di rumah itu apa aja yang dilakukan Mbak Ninas sekeluarga untuk bisa segera negatif dari COVID-19? Sebenarnya emang paling penting itu ngilangin stresnya dulu. Itu menurut saya paling utama ya. Ngilangin stresnya, ngilangin mindset kalau penyakit ini tuh berbahaya, penyakit ini tuh mematikan gitu. Jadi lebih ke switching mindset dulu bahwa anggap aja ini waktunya istirahat, badan disuruh istirahat, otak disuruh istirahat gitu. Jadi itu dulu kayaknya yang pertama gitu. Karena itu yang paling berpengaruh menurut dokter tuh juga demikian, soalnya kan kemarin juga yang dokter deket rumah sama yang dari rumah sakit juga bilang gitu, mau dikasih vitamin apa segala macam, tapi kalau stresnya masih tinggi susah, nanti tetap akan ngaruh gitu. Jadi yang pertama emang harus maintain stresnya dulu, itu diakalin. Kenapa? Maintain stresnya nomor 1 dan itu nggak mudah ya Mbak. Nah itu PR banget nih, biar stresnya stabil gitu dan nggak sampai down, terus tetap kuat. Tipsnya bagaimana? Kalau tips yang personal ya, kalau yang standar kan ya udahlah banyak belajar positive thinking dan segala macam. Tapi kalau saya tuh lebih ke menjalani hobi dengan sebaik-baiknya gitu kan. Sebenarnya hobi itu tempat kita berlari ketika kita penat ya, hobi itu. Jadi yang bikin stress release itu kan hobi kan. Nah, jadi saya ke hobi itu. Nah, kebetulan saya dan keluarga saya itu kan hobinya baca ya. Mereka tuh hobinya baca. Jadi ya udah anggap aja itu waktu kita buat ngabisin tuh, bukan buku yang dari kemarin dibeli tapi nggak ada yang dibaca. Jadi baca buku mulu. Terus kemudian yang paling penting yang kedua, ngeliatin video-video lucu. Itu ngaruh banget, bener-bener ngeliatin video-video yang gak jelas kayak di TikTok, di YouTube tuh kadang kalau inget videonya tuh masih ketawa. Terus ngeliatin video-video ponakan bayi yang masih kecil-kecil yang kelakuannya ada-ada aja. Pokoknya ngeliatin video-video lucu itu bikin kita kayak ya ampun udah happy, kayak udah gak kepikiran itu gitu intinya. Jadi menggali hobi sama ke liatin yang lucu-lucu aja, liatin yang happy-happy itu bener-bener ngaruh. Terus kayak ini dilakukan juga nggak Mbak Ninas, misalkan caring ya, terus makan yang dimakan harus bagaimana, kemudian obatnya ada ya itu juga ada gitu, apa aja tuh? Itu ada juga, tapi yang itu tadi kan yang itu sebenarnya paling krusial ya, kayak maintain stres tadi itu. Terus kalau yang konsumsi itu sekeluarga kan waktu itu akhirnya kita positif semua tuh. Jadi ya udah akhirnya perlakuannya sama semua, konsumsinya ya udahlah sama semua. Kecuali Bapak, karena kan Bapak sempat ada gejala yang masih demam, terus buat batuknya gara-gara si pleknya tadi itu kan. Jadi pengecualian tuh untuk Bapak ya. Jadi Bapak tetap minum obat-obat yang dari rumah sakit, kecuali saya, Ibu sama Adik. Adik sempat beberapa hari minum obat untuk ngembaliin ini, untuk anti radang atau apa ya, atau antibiotik gitu, lebih ke untuk ngembaliin si penciumannya sama perasaannya tadi itu. Tapi setelah itu kita konsumsinya sama semua, kayak setiap pagi, bener-bener pagi itu kita bikin lemon sama madu. Nah itu air anget, terus dikasih madu 1 sendok teh sama lemon. Kalau kita sih kemarin setengah buah lemon untuk 1 orang sekali minum. Itu setiap pagi bangun tidur ketika belum konsumsi apa-apa, itu kita minum itu. Terus habis itu makan harus 3 kali sehari. Nah kebayang ya badannya jadi gimana. Kalau itu nggak sulit lah ya, itu hobinya kan sebagian hobinya kan makan.